Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ya abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Ingkang sanipun para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, utaminipun ingkang sanipun Rais Surya, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Kedung Mutih, Romo Kiai Syafiq serta seluruh jajarannya, yang kami segenap jajaran Tanfidiyah, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Kedung Mutih, yang kami hormati segenap pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Demak dan seluruh jajarannya dan seluruh pengurus anak pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor se-Kabupaten Demak. Alhamdulillah laporannya 14 PAC hadir, entah itu diwakili satu atau dua orang, tapi alhamdulillah pada malam hari ini seluruh pimpinan anak cabang Ansor se-Kabupaten Demak, utamanya pimpinan Ansor ranting Kedung Mutih yang malam ini nanti akan dibayat, akan dilantik. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini malam yang penuh berkah, malam di mana lantunan sholawat dikumandangkan di seluruh penjuru negeri. Di masjid ini saja sudah sesi kedua. Tadi saya datang untuk sesi pertama selesai dari warga masyarakat Desa Kedung Mutih. Sekarang kumandang sholawat dan maulid Nabi oleh adik-adik kita Ibnu dari Kedung Mutih bersama seluruh Ansor se-Kabupaten Demak. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu sangat kita harapkan akan syafaatnya, pertolongannya, pertolongan besar, yaitu syafaat umat kelak di hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua digolongkan pada umatnya. Amin Allahumma. Sahabat-sahabat dan para bapak yang kami muliakan, mohon maaf saya harus minta dahulu untuk memberikan satu dua patah kata sambutan, karena saya habis dari sini harus berbagi, akan bergeser ke Jumpasir, hallnya Romo Kiai Haji Fauzi Nur. Beliau ada Rais Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak pada tahun 98. Atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, kami mengapresiasi, kami memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Demak beserta jajaran Banser di bawah pimpinan
Komandan Mas Kok. Karena pada malam hari ini bisa melaksanakan kegiatan selamanan, kegiatan zikir dan sholawat, pembacaan zikir dan sholawat yang kebetulan pada kali ini giliran di Kecamatan Wedung. Padahal Kedung Muti ini desa yang paling ujung. Kalau mau ke barat sudah tenggelam di laut. Ini kalau sahabat Fahri, Latifah Fahri menghitung dari Karangawen ujung sana sampai sini ibaratnya mendatangi kegiatan Demak Kejuanan sekitar 50 atau 60 kilo. Tapi tetap dilaksanakan karena ini memang suatu kegiatan yang sangat membawa manfaat. Semoga apa yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Ansor dengan bansernya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berkah manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Namanya saja Ansor. Ansor ini tafaulan dari sahabat Ansor di Madinah. Memang ada sejarah panjang. Dulu namanya Ansoru, Ansoru Nahdlatul Ulama, karena NU itu dulunya ditulis pakai OE, ulama, ya, ulama, Ini embrionya adalah dari Subhanul Waton, pemuda-pemuda pembela tanah air. Maka sudah barang tentu dalam Ansor ini tidak sembarang perkumpulan atau jamiah, tetapi suatu harokah, maka dinamakan gerakan pemuda Ansor. Padahal yang lain bukan pakai gerakan, karena memang Ansor ini diharapkan benar-benar bergerak sesuai dengan jati dirinya, ada pembela agama, pembela Nahdlatul Ulama, pembela para kiai. Ini adalah suatu amalan yang luar biasa. Ansor terlahir dari rahim Nahdlatul Ulama, karena memang NU itu mempunyai banyak banung. Salah satunya Ansor dengan bansernya Fatayat Muslimat Ibnu IPPNU. Diharapkan semua bangun yang ada dalam NU itu koheren. Koheren itu apa ya? Punya satu gelombang, satu kesenyawaan yang sama, punya gerak yang sama. Semua banom harus ada dalam satu barisan. Apalagi mohon maaf, sekarang ini belakangan ini Nahdlatul Ulama, ya, meskipun pada pada masa-masa jaya yang seperti sekarang ini, memang kalau menurut hitungan angka warga Muslim di Indonesia yang mengaku dirinya sebagai NU itu mencapai 56,9%. Kalau dihitung pakai jumlah kepala sekitar 150 juta. Ini bukan angka yang kecil. Pasti ini jumlah terbesar organisasi Islam dengan anggota terbesar seluruh dunia. 150 juta itu tidak sembarangan, dengan berbagai macam coraknya. Apalagi di Nahdlatul Ulama itu memang berbagai macam perbedaan, meskipun satu tujuan. Apa itu? Membela Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
tapi anak dia. Lu kok ada anak dia, emangnya ada Ahlussunnah wal Jamaah yang lain? Banyak. Semua kelompok-kelompok Islam, semua jamiah-jamiah Islam, semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau diukur ini sesuai dengan NU apa tidak? Contohnya mengaku Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi masih ngutip dasar negara. Ya maka itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Kalau Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah cirinya adalah NKRI ada Pancasila final, jaya dan final. Sudah nggak usah model-model pikir-pikir pakai dasar negara yang lain. Sudah final. Itu sudah menjadi ruang dan keputusan para alim ulama. Dan ciri orang NU adalah nganut para alim ulama. Kita ini orang awam, mau awam ki ya artine ya terbatas, awam. Sembayang ya ora pate paham syarat rukune sembayang. Kowe saged nganut ya guguk nganut kiyaine nganut gurune. Nggih. Masalah kegiatan keagamaan wis karek nganut kiai ini memang ditekankan di dalam NU. Maka pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang baik ini, kita diharapkan benar-benar bisa mengamalkan apa yang menjadi ajaran para kiai-kiai kita. Islam diterima, Islam kita terima atas wahyu yang diterima oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan Islam itu bisa mengentaskan kita dari jurang kegelapan ke dalam jurang di dalam sinar keislaman. Dan Nabi Muhammad di dalam memperjuangkan agama ini, dalam mendakwahkan agama ini, sama sekali tidak berharap akan balas jasa. Maka kata Allah, katakan wahai Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian semua upah balas jasa kecuali hanya mencintai kerabat. Siapa kerabat Nabi Muhammad? Al-Qurban siapa? Ini banyak nama, ada Ahlul Bait itu yang kerabat Nabi, Sayyid Sadah kerabat Nabi, Habaib juga kerabat Nabi. Kita diminta oleh Nabi hanya untuk mencintai kerabatnya. Maka kami sangat berharap gunjang ganjing yang viral di medsos NU lewat PBNU ini mengharap sudah kita nggak usah ikut geger-geger. Persoalan perbedaan adalah sesuatu yang biasa dan kita tidak perlu memperuncing perbedaan itu. PBNU berharap Nahdlatul Ulama tetap kekeh dan kondusif, maka tidak perlu menarik-narik perbedaan itu menjadi makin luas, makin melebar. Karena mempertemukan dua kubu ini ada sesuatu yang sepertinya bukannya mustahil, berat.
Orang yang cinta disuruh membenci sama sekali tidak mau. Orang yang menyatakan batal disuruh meralat juga tidak bisa. Maka biarlah kamu membatalkan, silakan, resiko tanggung penumpang, toh nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak ada yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, semua kita pertanggungjawabkan. Yang suka, yang senang akan mendapatkan imbalan. Yang membenci, yang tidak suka juga akan mendapatkan balasan. Maka kita sebagai warga NU seperti biasa berkhidmat dengan keluarga, dengan umat tanpa memperuncing perbedaan itu. Siap? Sanggup? Karena ini memang garis yang ditekankan oleh Nahdlatul Ulama. Persoalan personal. Lah ibu opak cangkeme iki bosok welek ngomong. Biarkan mereka yang berperilaku jelek, jangan diikuti siapapun, mau itu kiai, anak kiai Gus, mau itu orang habib atau orang sayyid, tapi kalau perilakunya jelek jangan diikuti. Setuju? Tetapi kalau akhlaknya baik, siapapun itu, kiai kampung, kiai kota, putra kiai, masyarakat, habaib, sayyid, harus kita hormati. Setuju? Itulah Nahdlatul Ulama. Oke, tawasud ada di posisi tengah, bukan radikal kanan, bukan radikal kiri, ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak. Karena para Al Ansor ini sebagai peredam. Kok peredam? Kalau ada kegaduhan di masyarakat dalam bentuk apapun, Ansor turun. Dan Ansor sebagai garda terdepan dari Nahdlatul Ulama. Kemarin sempat viral di medsos, Ansor sama Pak Garusa, ya. Dari ini kok ditantang-tantang, lu Ansor ditantang, ya, wong Ansor kok ditantang, dan Demak ngetok kewan, sanggup, sikap, Ansor jauh usah ditantang, orang ditantang, tantangnya tertantang kok, karena mudah, lu nek tua-tua kayak Pulau Mas Afi kan sih, enak, sengalus, ya itu harus begitu. Nah ini gaspol kabel mau nabrak, mau gaspol rano ini, ya jajah Ansor dicolki, wah megah-megah, gitu kan? Maka ini pada kiai, pada susah, nama saja gerakan kok, jangan salahkan kalau Ansor bergerak, mau nama saja gerakan, lo nek orang bergerak yojot ke. Apa kuwi? Bubuk. Moy. Turu wae ning omah. Inilah sahabat-sahabat yang memang perlu kami sampaikan. Kami sangat memahami karena anak muda. Lu Ansor, lu kok semua ora oleh. Lu nek bangsa ngate tuwek. Ada banyak. Ansor sampai mati. Rantau pensiun. Tapi nek Ansor sampai batas usianya. Oh, Subhanullah reja Subhanullah rejalullah. Pemuda sekarang hari ini adalah pimpinan masa depan. Ketika nanti kami Pak Safi, para pengurus NU, ranting MBC cabang ujur karena faktor usia sahabat-sahabat Ansor inilah yang nanti akan tampil ke depan. Ini adalah suatu keniscayaan. Maka kami sangat berharap sahabat Ansor mempunyai militansi yang tinggi, soliditas yang tinggi,
satu komando, satu arahan dari pimpinan Ansor, sahabat Latifah. Di bawah komandan Kasat Korcap dan Mas Suko. Ini realita. Ini realita. Suka tidak suka perkara suka manusiawi, tidak suka manusiawi, tetapi realita harus dihadapi. Saya yakin dengan KB ini tidak ada yang tidak semua milih Pak Prabowo. Betul tidak? Betul. Tapi ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden terpilih, harus kita ikuti. Setuju? Memang begitu dalam berorganisasi. Orang boleh berbeda pendapat dalam forum rapat, dalam forum majelis musyawarah boleh berbeda-beda, tetapi ketika menjadi satu keputusan musyawarah adalah keputusan bersama. Tidak boleh kalau jadi putuskan, aku ini orang sudah ini kok apa ini, enggak bisa. Kalau kita umpama tidak memilih Pak Prabowo, sekarang Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, terus kamu akurat rakyat Indonesia, begitu? Kan tidak. Betul? Nah, Bupati pripun Pak? NU nak kena ngomong pilkada. Kalau terusannya belah NU pilih sinten Pak? Enggak, dene Aminuddin urusan Jokowi. Ya, Aminuddin urusannya pilihannya ning jero kombongan. Nahdlatul Ulama tidak boleh dipertaruhkan dalam kontestasi politik. Nggak boleh. Calonnya NU, pakai bendera NU. Sudah nek kalah ngisi. Itu jadi mayoritas kok kalah. Maka NU adalah owner. Siapapun yang menang adalah miliknya NU. Siapapun pemenangnya adalah NU yang punya. Itu harus disetting seperti itu. Terus ya pinter-pinter sih nyete. Dan tidak perlu pakai kamera nanti dalam kombongan, melanggar. Tak ngincen kecil dulu, pilih sopo. Gak boleh, ya, gak boleh. Ya. Karena PCNU tegas pada semua kontestan kami sampaikan, jangan berharap ada fatwa atau rekomendasi dari NU mendukung salah satu calon. Gak akan mungkin, gak akan keluar. Karena itu berbahaya dan itu melanggar, ya, itu melanggar. Maka para bapak, sahabat-sahabat sekalian, itulah NU, inilah Ansor, masing-masing ada dalam posisi masing-masing, tetapi ada dalam satu koherensi, satu kesenyawaan, satu gelombang, satu frekuensi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Persoalan ada orang tidak puas sekarang goyang-goyang apa MLB atau apa, biasalah. Oh itu namanya orang ada puas tidak puas, tapi insya Allah NU solid, NU satu barisan bersama dengan Gerakan Pemuda Ansor khususnya Kabupaten. Saya kira itu para bapak dan sahabat-sahabat sekalian bisa dialih, paham, siap. Terima kasih. Kami mohon maaf dan mohon pamit harus bergeser ke Jumpasir, maka kami persilakan untuk dilanjutkan acara ini sampai selesai dan benar-benar semoga membawa manfaat. Amin Allahumma